Rasul itu imam bagi para nabi dan rasul. Gitu. Kenapa jadi begini sekarang? Ya kan? Yang Nasrani kagak mau tuh mah kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Makanya Nabi Isa kelak akan diturunkan oleh Allah menjadi saksi. Nanti para pendeta semua beriman. Ada juga sih yang tidak beriman, ya tidak mau beriman. Ada juga. Sampai coba dibutuhkan nabinya turun untuk menjelaskan bahwa kalian harus beriman kepada kenabian kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kerasulan. Nah jadi diceritakan begitu itu, Khadijah kan jadi tahu banget ya, ini emang bakal jadi orang besar gitu. Yang makanya dijagain betul. Jadi begitu pulang ya, terus kan dari wahyu pertama ke wahyu kedua itu kan lumayan panjang tuh ya, ada berapa 2 tahun apa ya, kalau nggak salah 2 tahun itu kosongnya itu. Baru setelah itu turun tuh surat Muzamil, ya ayyuhal muzamil, hai orang yang berselimut. Itu Rasulullah sering mana ada wahyu nggak turun-turun gitu, bingung, dia bingung ini apa sih gitu. Tapi jawaban kegalauan Rasulullah, siapa Tuhan saya? Apa melihat bulan? Bulan kok tenggelam. Melihat matahari, matahari tenggelam, bukan Tuhan gitu. Jadi Nabi itu berkontemplasi sama juga. Cari siapa sih Tuhan? Siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Begitulah Rasulullah ketika di Gua Hiro. Jadi ketika lihat masyarakatnya itu menyembah berhala, Rasulullah tuh kok nyembah berhala sih gitu. Jadi kalau yang dipakai akalnya itu sebenarnya itu nggak ini gitu, nggak masuk akal. Kenapa dia nyembah satu yang lemah gitu? Kok patung disembah sih? Apalagi patungnya dibuat dari roti, udah dia buat, dia sembah, abis itu dia makan. Bagaimana bisa? Itu Rasulullah merenung sampai dijawab oleh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Oh, ada yang menciptakan. Nah, itu tuh jawabannya dari kegelisahan Rasulullah itu. Nah, itu kan belum dipilih jadi Rasul ya. Baru dikasih tahu siapa yang menciptakan Nabi Muhammad, yang menciptakan seluruh alam semesta. Siapa itu di situ. Di Iqra itu. Nah, maka di surat Al-Muzammil barulah bahwa ini Rasul itu bukan hanya untuk dirinya pengangkatannya di situ, tapi untuk mengajak seluruh manusia beriman kepada Allah. Nah, itu juga sama gemeter juga karena lihat malaikat Jibril yang gede banget, sepenuh. Jadi malaikat itu gede banget itu, gede banget malaikat itu. Sepenuh langit itu malaikat. Kebayang itu baru satu malaikat ya. Berarti ya Allah gedenya. Jadi malaikat Jibril lagi duduk memenuhi langit, kaget banget. Terus membacakan wahyu, ya ayyuhal muzammil. Apalagi Bu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila, qumil laila illa, ya ayyuhal muzammil. Nanti jadi lupa tuh. Hai orang yang berselimut, bangunlah, itu ya ayyuhal mudaththir. Itu bukan bukan lupa tuh. Kan kita juga banyak lupa. Qumil laila illa qalila ya. Bangunlah untuk sholat malam di 1/4 di 1/3 malam. Jadi diperintahkannya untuk sholat malam. Waktu itu belum sholat 5 waktu belum diperintahkan. Sholat 5 waktu kan di Isra Mi'raj diperintahkannya ya. Kalau ini baru sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Sunnah Qiyamul Lail ya. Makanya Qiyamul Lail itu seperti wajib. Itu dilakukan selama 2 tahun. Qiyamul Lail itu. Terus diperintahkan tuh wasyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, terus tinggalkan yang tidak berguna ya, itu di surat Al-Muzammil. Karena Rasulullah akan mengajak kepada umatnya. Pertama yang diajak keluarganya. Nah, yang pertama yang diajak itu adalah istrinya. Jadi begitu Rasulullah diutus jadi utusan Allah untuk mengajak orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pertama yang disampaikan itu adalah istrinya. Maka kenapa Khadijah itu ya,
karena kan emang udah nyambung ya dari tadi kan, cari suami yang baik, yang punya gelar Al-Amin, bukan gelar yang lain-lainnya ya. Kemudian Waraqah juga sudah mengabarkan gitu bahwa nanti ini akan jadi orang gitu. Di festival itu juga udah dikabarkan kalau nanti akan ada seorang utusan Tuhan gitu, utusan Allah gitu. Makanya tidak heran ketika justru Rasulullah gitu yang jadi suaminya justru yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah menyampaikan, aku adalah utusan Allah, maka berimanlah kepada Allah, bersaksilah bahwa aku adalah utusan Allah. Khadijah tidak pernah menolak, langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu Khadijah. Jadi gak ada apa sih penolakan gitu ya, itu gak ada. Itu sama seperti hanya Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat dekatnya, tahu banget siapa Muhammad. Begitu disampaikan, wahai Abu Bakar, aku diutus oleh Allah untuk mengajak kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah utusan. Itu Abu Bakar lah yang tidak pernah ada keraguan di dalam hatinya, langsung beriman. Itu Abu Bakar. Makanya dinilai Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Itulah Abu Bakar Siddiq. Itu juga gelar keren banget, Siddiq ya, masya Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman itu diajak oleh Abu Bakar. Utsman masih rada mikir-mikir. Nggak ada yang nggak mikir-mikir kata Rasulullah kecuali Abu Bakar. Abu Bakar aja. Khadijah juga langsung menerima. Jadi pendukung utama itu adalah istrinya sendiri. Karena istrinya kan tahu bagaimana Muhammad ya, gitu. Makanya nggak ada keraguan. Jadi nggak mungkin ini orang bohong, ngaku-ngaku. Ya kan banyak kan sekarang suka ngaku-ngaku ya. Saya dapat wangsit, Allah. Iya ada tuh, ada aja orang yang ngaku Nabi. Iya, ada aja tuh yang ya Allah ngaku dapat wangsit lah apalah ya. Cuman saya nggak ngomong-ngomong aja, nggak ngomong-ngomong tapi ngomong-ngomong sebelahnya. Karena mereka punya kedua terus dipercaya karena nggak mungkin gitu orang jujur. Kan kalau di sirah itu diceritakan jadi para sahabat itu lihat wajah Nabi Muhammad tuh ngelihat orang baik, orang jujur gitu. Jadi udah langsung percaya aja kalau udah baru lihat wajahnya aja. Jadi orang-orang yang menolak itu karena emang ada kedengkian di hatinya. Ada kedengkian. Kalau nggak dengki itu lihat wajahnya aja udah tenang, udah yakin ini orang jujur, orang baik, nggak mungkin dia berbohong. Itu. Makanya para sahabat tuh kalau udah lihat wajah Rasulullah tuh udah merasa tuh udah tenang, udah pokoknya itu. Jadi Khadijah itu pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Aisyah itu nggak pernah cemburu tuh sama yang lainnya. Kalau sama ini cemburunya luar biasa. Soalnya itu ya Allah, Rasulullah tuh mesti sering banget nyebut Khadijah. Terus ada temennya aja, itu senangnya seakan-akan ada Khadijah gitu. Itu Rasul jadi setia banget sebenarnya ya. Itu ibu-ibu itu laki-laki setia itu sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW. Andai saja Allah tidak memerintahkan untuk menikah, nggak akan menikah. Jadi monogami itu Rasulullah. Itu menikah itu sudah lama dan itu pun karena disodorkan oleh malaikat Jibril. Ini loh calon istrimu. Dan itu untuk apa? Nyambungin kekuatan persaudaraan dengan Abu Bakar. Semua yang dinikahi oleh Rasulullah itu adalah untuk menguatkan dakwah. Semuanya misi dakwah. Nggak ada hawa nafsu, nggak ada. Jadi salah banget tuh yang suka nulis Rasulullah tuh hipersek apa segala macam. Aduh, alhamdulillah. Setia banget ya Allah. Laki-laki setia. Ya Allah, saya nggak ada, belum pernah dengar ya laki-laki zaman sekarang tuh yang suka misalnya istrinya meninggal dia tuh apa gimana gitu. Kalau Rasulullah tuh ya Allah dengar. Pernah anaknya Zainab itu kan pakai kalung dari ibunya. Terus suaminya kan masih kafir tuh. Nah terus suaminya itu pun kena tuh, ditahan sama kaum ini ya para sahabat. Nah dia boleh balik tapi harus ada tebusan gitu. Zainab nebus tuh dengan kalungnya. Itu Rasulullah ketika lihat kalung itu nangis. Ingat Khadijah. Coba ya Allah, itu setia banget. Itu kenapa coba sampai kayak gitu? Karena Khadijah tadi kan
saat resah dia hadir, pendukung utama saat resah hadir, hartanya semua dikasihkan kepada suaminya, terus nggak merasa bahwa dia hebat ya, meskipun itu kan semua harta dia. Rasul nggak bawa apa-apa, tapi Rasul punya skill. Jadi dagangan Khadijah itu makin maju itu dengan dijualkan oleh Rasulullah gitu. Makin maju dagangannya dengan di manage oleh Rasulullah. Makanya semuanya dikasih kepada Rasulullah ketika sudah jadi suami. Khadijah fokus ini anaknya berapa ibu-ibu? Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Anaknya 6 dan 6. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Tapi yang 3 itu meninggal, yang laki-laki. Ada Ibrahim, ada Qasim dulu ya, Qasim, kemudian Ibrahim, kemudian satunya siapa tuh lupa saya juga. Bukan Adam. Apa namanya? Tapi anaknya tiga-tiganya nggak ada itu. Tiga-tiganya nggak ada. Nggak ada yang Yang laki-laki nggak ada yang. Bukan Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Itu 3 yang meninggal. Tapi kalau ada juga yang mengatakan 6 ya, tidak ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Yang perempuan Zainab, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah itu bungsu. Fatimah bungsu. Yang laki-laki meninggal 40 tahun punya anak 7. Masya Allah ya, berarti sehat banget itu. Rahimnya sehat. nggak ada matching zaman dulu nih. Itu lagi ya. Maksudnya ibu, ya Allah inspirasi itu banyak ya dari Khadijah itu ya. Dari bagaimana dia sangat memelihara diri ya. Kemudian rahimnya, orang memelihara diri itu kan termasuk berarti dia memelihara makan juga ya. Rahimnya sehat, 40 tahun masih punya anak 7. Hebat, Masya Allah. Kita jangan lihat ini ya, jangan lihat itu kan istri Rasulullah ya, jangan lihat itu ya, ini lihat perempuannya 40 tahunnya gitu loh. Yang kalau di dunia kesehatan itu kan 40 tahun tuh udah marah-marahin Bu. Saya hamil kemarin tuh 45 tahun dimarah-marahin sama dokter. Padahal kalau dia ngerti ya, dia nggak akan marah. Kenapa marah sih, orang ada suaminya, dia menanggung makan kagak. Iya kan? Terus langsung ganti dokter Mi. Enggak, saya diem aja. Biar aja, namanya orang ya, kan orang beda-beda ya. Saya diem aja, dimarah-marahin, Allah dimarah-marahin. Ya dalam hati saya aja suami saya aja diem aja. Yang maksudnya yang ngasih makan saya ya itu dokter pakai marah-marah gitu. Ibu gimana sih umur segitu masih hamil? Ibu nggak tahu apa kalau itu berisiko tinggi? Gimana aja kita mau jawab apaan juga? Dia pakai ilmu kan? Emang ilmu kedokterannya kan konvensional ya. Coba kalau pakai Islam, ya kan? Ya. Pasti dia. Ya udah kita alhamdulillah aja udah dikasih, udah tua ya alhamdulillah aja udah ya. Lalu mau apaan? Itu udah dikasih rezeki. Ya Allah, orang pengen punya anak apa ratusan juta. Ya kita brojol lagi. Ya kita kayaknya anak ya Allah alhamdulillah. Berapa nih? Ya Allah, hampir saya 6. Ya Masya Allah, brojol lagi. Saya itu KB, masih KB. Diatur ya, KB itu buat ngatur, ini sebenarnya saya udah diminta ibu di ini ya steril ya. Waduh, saya bilang saya takut ya kalau di steril, udah kita dikasih rahim sama Allah ya. Ya aduh, ya ibu mau nanggung dosanya, diem dia. Ya tapi ini saya KB. Tapi emang ibu-ibu emang jadi makanya di Al-Quran itu kan perintahnya kita untuk memplanning ya. Walatan zurnab suma qadamat liqad, itu kita diperintahkan untuk memplanning. Jadi kita boleh merencanakan. Jadi kita boleh punya ini, misalnya saya mau punya anak 5 nanti diatur 2 tahun atau 3 tahun itu boleh ibu-ibu. Nanti kita mintakan sama Allah. Nanti kalau udah 5 misalnya kita dengan KB gitu udah apa gitu. Tapi kita konsisten ya bahwa ini akan saya didik dengan baik. Nanti biar dia jadi para pejuang di jalan Allah ya. Kita pendidikannya kita utamakan ya, akhlaknya kita betul-betul kita didik gitu. Jadi konsisten gitu.
kalau kita bisa 10-11 tuh kayak Bu Wirani sih ya. Ibu pernah di sini ceramah beliau 11 anaknya hafal Quran semua. Aduh ya Allah ya Rabbah. Padahal sibuknya minta ampun. Ya ampun. 11 anak hafal Quran semua, ya Allah, irinya saya. Pasti dia mah nggak punya TV nih. Iya, Ya punya, tapi dia emang harus kerja sama banget sama suami ya. hatiku jadi ini. Ya Allah, tuh pokoknya iri dah kita. Ya, tuh jadi emang. Nah, begitu cemburu ya. Ini apa? Aisyah cemburu banget gitu. Aku nggak pernah cemburu kecuali kepada Khadijah. Padahal udah meninggal. Itu aku cemburu. Habis Rasulullah begitu banget sih gitu. Sampai nyeletuk di hadapan Rasulullah. Sampai Rasulullah kemudian, Khadijah tidak akan pernah digantikan. Tidak akan pernah tergantikan, kata Rasulullah begitu. Sampai Aisyah tuh bilang, kan saya tuh saya tuh perawan. Engkau sudah digantikan oleh yang lebih muda, lebih cantik, perawan. Langsung Rasulullah tuh kalau marah mukanya ini ya berubah ya. Khadijah tidak akan pernah ada yang menggantikan. Dia beriman di saat semua orang kafir. Dia membantu di saat orang menyelisih. Oh begitu dah jawaban. Jadi Masya Allah. Jadi Khadijah itu memang begitu sangat. Setelah itu Aisyah nggak pernah lagi ngomong, nggak pernah lagi bilang cemburu. Jadi masing-masing punya posisi di hati Rasulullah, dan posisi Khadijah itu tidak pernah bisa digantikan. Tadi ya, saat Rasul butuh ketenangan, istri hadir menenangkan. Saat dia ragu, dia meyakinkan. Coba gimana gak? Terus anaknya dididik dengan baik, ya. Kan ada kisah Nabi yang Nabi Nuh alaihissalam kan anaknya tidak beriman kepada ayahnya. Karena apa? Didampingi oleh ibu yang ibunya kan tidak beriman kepada suaminya, gitu. Itu. Jadi ibu tuh pendampingannya itu menjaga fitrah anak, ya. Makanya ibu-ibu sesibuk apa